Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi bersama saya Muminah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang dari UPTSD Cigelang 2. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Abdul Qadir. Beliau adalah rekan sejawat saya yang ada di UPTSD Cigelang 2. Assalamualaikum Pak Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Qadir? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat dan keadaan baik. Alhamdulillah ya sehat. Baik Pak Qadir, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti ketika observasi saya akan mengamati bagaimana jalannya pembelajaran di kelas nanti. Kemudian adapun tujuan dilakukannya supervisi nanti yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Kenapa dilakukan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal ya, sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap, kemudian agar lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid. Baik Pak Qadir, nanti ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya tanyakan nanti terkait pembelajaran di dalam kelas. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa sih tujuan yang ingin Bapak capai nanti ketika pembelajaran yang akan dilakukan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan pertama itu tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan pada pembelajaran di kelas nanti. Yang pertama, tentunya sebagai tenaga pendidik diharapkan pembelajarannya itu peserta didik saya itu dapat mengidentifikasi ataupun mendeskripsikan hubungan makhluk hidup ya, tentunya yang berkaitan dengan materi saya itu tentang rantai makanan. Jadi diharapkan peserta didik itu mampu mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran saya yang seterusnya selanjutnya yaitu peserta didik mampu atau bisa untuk melakukan ya, identifikasi kembali terhadap peran hidup pada rantai makanan. Mungkin dua tujuan itu yang akan saya terapkan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti. Seperti itu. Baik, jadi nanti Pak Qadir akan tujuan yang akan dicapainya yaitu yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup terkait dengan rantai makanan ya. Kemudian yang kedua peserta didik bisa melakukan kembali atau mengidentifikasi lebih dalam lagi ya. Baik, yang kedua ya Pak Qadir ya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai nanti? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang area pengembangan. Yang pertama, area pengembangan yang saya akan lakukan yaitu pembelajaran yang bersifat diferensiasi, di mana diferensiasi itu saya ingin sekali anak-anak saya atau peserta didik saya itu mempunyai keterampilan, kemampuan serta kemahiran dan mental ya di dalam pembelajaran nanti. Kemudian yang selanjutnya area pengembangannya itu pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional, di mana kompetensi sosial emosional itu ialah kemampuan individu atau peserta didik saya untuk memahami serta mengelola emosional yang mengembangkan hubungan yang positif dengan peserta didik lainnya. Yang ketiga yaitu saya akan mengembangkan area pengembangannya pembelajaran yang menyenangkan sekaligus memotivasi peserta didik saya. Mungkin itu 3 area pengembangan yang akan saya terapkan pada pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas saya. Terima kasih. Baik, untuk area pengembangan sangat bagus sekali ya, di mana nanti Pak Qadir menggunakan pembelajaran diferensiasi ya, artinya mengelompokkan siswa tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua yaitu
ketiga yaitu tentu ya sebagai seorang pendidik itu kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi siswa. Nah, kemudian yang ketiga ya Pak Kadir ya, bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan terkait strategi, model, dan metode? Ya, ada beberapa rancangan ya yang akan saya terapkan dalam metode kemudian strategi dalam pembelajaran saya. Yang pertama, saya ingin memahami karakteristik peserta didik saya. Kemudian saya juga akan merancang tentang strategi pembelajaran, kemudian waktu yang akan saya gunakan untuk pembelajaran di kelas, kemudian interaksi dengan peserta didiknya, kemudian gaya belajar saya, kemudian perlengkapan apapun alat untuk membantu peran atau berjalannya pembelajaran di kelas saya, kemudian sumber-sumber belajar yang lainnya yang bisa menunjang pelajaran untuk pembelajaran kelas, kemudian bahan ajarnya juga, serta untuk kemampuan siswa, bagaimana siswa itu saya itu sebagai guru untuk mengetahui kemampuan setiap peserta didik saya. Mungkin para rancangan yang akan saya terapkan dalam strategi dan model pembelajaran nanti. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengenai media apa yang Bapak pergunakan nanti? Ya, untuk kelancaran dalam pembelajaran saya nanti, saya akan menggunakan media yang pertama yaitu tentunya laptop ya sebagai media yang akan saya gunakan, kemudian infocus ya untuk menayangkan video, gambar, sekaligus tayangan-tayangan yang bisa menunjang untuk jalannya pembelajaran yang akan saya terapkan nanti. Terus selanjutnya, baik Pak Kadir, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan observasi nanti, kemudian di kelas berapa dan jam berapa? Kira-kira saya akan menerapkan pembelajaran ini di hari Rabu ya, hari Rabu di jam pertama pembelajaran, tentunya di kelas 5 sebagai kelas yang saya tekuni ataupun yang saya ajarkan di tahun ini, yaitu sebagai guru kelas atau wali kelas kelas 5. Mungkin itu. Baik, berarti Pak Kadir akan melakukan observasi di minggu depan ya, hari Rabu, kemudian di kelas 5 dan jam pertama ya. Yang pertama. Baik Pak Kadir, sebelum kita akhiri percakapan kali ini, apa yang Pak Kadir dapatkan pada percakapan sekarang? Alhamdulillah, percakapan pada kali ini saya itu sangat bahagia sekali karena apa? Sebelum saya melakukan pelajaran, tentunya saya sudah mempunyai gambaran tentang apa saja yang akan saya terapkan untuk pembelajaran yang akan saya terapkan. Tentunya dengan adanya wawancara seperti ini bisa pembelajaran saya di kelas itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan juga sesuai dengan apa yang akan saya nanti ajarkan kepada peserta didik saya. Baik, berarti Pak Kadir sekarang sudah mulai ada gambaran ya mengenai rancangan yang akan diajarkan nanti. Betul. Baik, mungkin itu saja Pak Kadir ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Kadir. Saya Sama-sama. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan.
silakan duduk kembali. Dari kalian hari ini siapa aja yang nggak masuk? Ya, kemudian siapa lagi? Ini. Nah, kenapa? Sakit. Ya, semuanya sakit. Ya, yang sakit teman-teman kalian yang sakit kita doakan ya. Mudah-mudahan segera diberi kesehatan, kesembuhan sehingga besok bisa belajar bersama kita semua di sini. Amin ya Rabbal alamin. Datang dari rumah ke sini, kalian harus mempunyai sikap ataupun mempunyai komitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh bermain. Itu komitmen kalian ya. Keyakinan kalian atau kesepakatan kalian yang telah lingkungan. Nah, kelas kita dijaga, lingkungan kita sekolah kita dijaga, layaknya kita ini sebagai rumah sendiri. Betul sekali ya. Nah, selanjutnya untuk lebih kalian rileks lagi, Bapak minta untuk bertepuk pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang akan kita pelajari? Satu, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Jadi kita buat ya rantai makanannya yang ada, ekosistem yang ada di dalam lah. Oke. Rantai makanan dan jaring-jaring. Nah, apa sih yang namanya rantai makanan itu? Nah, apa sih rantai makanan itu? Ini pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ini loh pengertian dari rantai makanan. Oh, jadi begini. Ini urutannya. Ya, ini padi dimakan, tikus dimakan, ular dimakan, belang mati akan menjadi pengurai. Pengurai itu menjadi kemudian jadi dengan tumbuhan baru. Jadi seperti itu namanya proses rantai makan. Nah, ini nanti kita pelajari selanjutnya ya. Itu tentang rantai makanan. Selanjutnya, nah itu ya yang tadi sudah disebutkan tadi. Nah, kita urut-urutannya. Padi dimakan, terus tikus dimakan, bulan dimakan burung, kemudian burung elang mati. Nah, akhirnya burung elang itu bangkainya diberikan oleh jamur menjadi humus atau penyumbut tanaman. Ya, jadi tanaman lagi, jadi tumbuhan lagi seperti itu. Ya. Ini namanya ekosistem yang ada di darat, ya, di sawah, ya. Nah, di sebelahnya ini, nah tadi itu tidak hanya di darat, kita akan belajar ekosistem yang lebih besar. Nah, itu ada juga yang ada di laut. Nah, kan darat seperti ini. Yang di laut, nah namanya fitoplankton, dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil nih. Ini namanya fitoplankton. Kemudian dimakan oleh zooplankton. Kemudian dimakan oleh ikan kecil. Kemudian dimakan oleh ikan. Kemudian dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, ya. Kemudian dia juga akan mati. Kemudian menjadi jamur dan diuraikan lagi. Jadi seperti plankton lagi. Jadi seperti itu namanya proses rantai makanan. 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus dimakan oleh ular.
Ditulis dulu ya, di atasnya kalian tulis, yaitu apa? Rantai makanan. 3 garis dulu supaya lurus ya. Ya ininya ditulis, di sininya ya. Nih anak-anak perhatikan nih, di atas di sini digaris seperti ini. Nanti kalian tulis di sini rantai. Ya silakan dicoba. Oh kerjasamanya ya. Dengan teman satu kelompoknya masing-masing mempunyai peran dalam situasinya. Ya pegang supaya sambung sama ya. Oke, ya sini ya, silakan. Ini kelompok ini sudah buat, pegang supaya ini berlipat, pegang, dibantu ya, temennya ya supaya cepat kerjaannya. Santai. Tidak apa-apa kalian siapa aja yang biasa tadi siapa yang bisa tulis saja bagus. Nah, tulis santai. Tapi tulis. Ini yang mau ini sudah. Loh, pegang bentuk-bentuknya ya, dari kelipat. Nah, pegang. Tulis rantai. Nah, dari sini ke sini. Hai makanan. Nah, ada spidolnya. Nah, ya. Yang penting tulisannya bisa dibaca. Yang besar nggak apa-apa no, besar. Nah, diurutkan sesuai dengan pertanyaan ya, yang mana yang produsen konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 sampai menjadi pengurai. Dipegang ditaruh dulunya supaya tidak terlipat-lipat terus. Ini kami bagian pilihan satu bulan supaya pekerjaannya mudah. Ini ekosistem awan ya. Masing-masing di ini ya, tugasnya bantu ya, biar cepat ya. Ini bagian tempel ya. Ini peti langsung deh. Ini ekosistem apa? Laut ya? Ya, urutannya yang tepat ya. Mana yang pertamanya, kemudian konsumen 1, konsumen 2. Rantai makanan. Oke. Ini sudah masih. Ini lepas. Betul. Ininya kadang-kadang belum. Nah, saya tanya ya.
dikasih nama ya. Ini produsen, ini konsumen tingkat 1, ini konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3, terakhir dekomposer atau pengurai ya. Itu tanya dikasih di sininya nama-namanya ya. Ini kan gambar, hanya gambar, kalian kasih namanya, misalnya ini apa namanya tadi? Tampon, kemudian tulis produsen, ini konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, terakhir dekomposer atau pengurai ya. Pengurai. Oke. Sudah ya. Boleh namanya sini ya. Kuat ya, remnya ya. Nanti kita presentasi ke depan, Oke. Ini kelompok ini udah. Hampir selesai. Ya. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah duduk di mejanya masing-masing. Kursinya ya. Tuh. Ininya hasil kelompok kaliannya. Nah, nanti presentasikan ke depan ya. Oke, sudah. Ini dulu sudah. Nah, tinggal kelompok ini ya, satu lagi. Bentar lagi. Nah, Bapak minta salah satu kelompok ini, kelompok pertama, untuk maju ke depan. Silakan, ya. Semuanya ini. Boleh dipegang. Nah. Nanti dari salah satu yang menerangkan. Sini.
Oke. Ini ada apa? Ini kamu ini. Kamu ini. Nah. Oke, silakan presentasikan dan perkenalkan nama kelompoknya dulu. Kelompok apa? Katra. Jalannya diam ya. Ya, bentar. Terus kemudian ada makanan, ada namanya produsen yang bisa sendiri kita. Kemudian tadi tikus sebagai konsumen satu. Kemudian tikus sudah. Nah, kasih tepuk tangan buat kelompok. Terima kasih. Dari hasil presentasi di depan kelas ini, ada nggak di antara kalian yang mau menanggapi atau bertanya tentang penyampaian dari kelompok kelas ini? Silakan, ajukan tangannya. Ya, dari kelompok apa namanya nih? Kelompok bunga matahari. Ya silakan. Namanya siapa? Berdiri berdiri, gak apa-apa. Namanya siapa? Yang keras. Silakan apa pertanyaannya? Bagaimana ulangi? Ya. Bermain peran ini Bapak minta yang Bapak sebutkan nanti tolong untuk maju ke sini ya. Ke sini sesuai dengan peranannya. Maju ke sini ya. Jangan berdiri di situ. Nanti Bapak sebutkan. Kesudahan urutannya. Oke? Nah, dalam ekosistem dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 jenis. Yang pertama ya, sehingga menjadi tumbuhan kembali. Oke, pemerintah yang berperan sebagai produsen maju ke depan. Ya, sama. Oke, urutannya. Silakan dipakai topinya. Apa produsen? Apa produsen itu kalian? Kalau kamu itu fungsinya produsen. Produsen sebagai apa? Dengan bantuan fotosintesis. Nah, itu tumbuhan, rumput. Kemudian rumput dimakan oleh beranak. Kata silakan yang berperan sebagai kata untuk maju ke depan dan berbaris dengan temannya. Silakan ambil makanannya. Oke, kata memakan belalang. Kata itu sebagai apa? Konsumen sekunder. Kemudian temannya, silakan teman untuk maju. Nah, memakan ular. Elang itu sebagai konsumen final ataupun konsumen terakhir. Nah, disebut dengan harga makan itu konsumen final. Kemudian elang mati. Ya, kemudian menjadi humus, menjadi pupuk. Ya, ini teman-teman kalian di sini sudah paham. Ini namanya produsen. Nah, yang bisa menghasilkan apa? Makan sendiri, kemudian dimakan oleh konsumen. Apa namanya konsumen? Primer, kemudian konsumen sekunder, kemudian konsumen tersier, dan ini konsumen final dan terakhir sebagai pengurai. Nah, di sini ya, kalian harus bisa dan memahami ini peran-perannya seperti ini. Jadi urutannya harus pas supaya bisa untuk kita pahami tentang urutan rantai makan
tepuk tangan lagi. Oke. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, ya. Silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya pada kegiatan hari ini Bapak minta ya untuk menggali seberapa jauh kalian menanggapi pelajaran hari ini tentang ekosistem ya dan rantai makanan. Bapak ingin memberikan kalian tugas ya di sini, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Bapak kasih waktu kalian 10 menit. Nah, maksimal 10 menit, paling lama minimal 5 menit atau 7 menit ya. Ini tidak akan lama kok, mudah. Ya, silakan. Dari kelompok ini ada sudah selesai? Belum? Sudah. Nah, ininya hasil terkait perawatan. Bagian sudah selesai. Kelompok ini ada yang belum selesai? Saya tolong diri dan tekan depan. Baca. Siapa yang selesai? Ada lagi? Oh. Sudah? Ya, terima kasih. Gembira, seru dan macam-macam. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Mukminah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang dari IPT SDN Cigelang 2. Pada percakapan pasca kali ini saya ditemani oleh Bapak Abdul Qadir sebagai guru yang diobservasi, kemudian juga ditemani oleh Ibu Rodia sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Pak Hadir. Ya. Pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ya. Adapun tujuan dilakukannya adapun dilakukannya tujuan observasi ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi kampus? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu tentang perasaan. Setelah saya melakukan observasi di kelas saya. Yang
tentunya saya sebagai guru kelas sangat senang ya, dan juga turut bahagia. Kenapa? Karena pembelajaran yang saya lakukan itu cukup ya, merasa saya cukup melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya arahkan atau saya sampaikan kepada peserta didik saya. Baik, jadi rasanya udah senang ya, karena sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dicapai. Baik, untuk yang berikutnya yaitu bisakah Bapak ceritakan kembali mengenai area pengembangan kemudian ada tahap-tahapannya? Terima kasih. Untuk area pengembangan ya, di sini pada saat saya melakukan observasi di dalam kelas, saya itu menciptakan pembelajaran yang tentunya berpusat pada peserta didik ya, guna memandu proses belajarnya, proses berjalannya pembelajaran di kelas saya. Tentunya saya juga melakukan asesmen ya, serta juga disertakan dengan umpan balik pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Tentunya dalam kegiatan saya itu mencakup 3 komponen ya, atau 3 aspek. Yang pertama itu kompetensi. Kompetensi itu mencakup tentang pengetahuan, baik itu tentang pengetahuan tentang peserta didik saya. Kemudian juga ada keterampilan. Yang terakhir yaitu kompetensi sikap. Serta juga saya melakukan konten-konten ya, dengan menanyakan media pembelajaran yang sesuai dengan yang saya akan ajarkan di kelas. Serta yang terakhir adalah variasi pembelajaran yang telah saya lakukan selama proses pembelajaran di dalam kelas saya. Itu area pengembangan yang saya lakukan. Baik, jadi area pengembangan yang telah Bapak lakukan yaitu yang pertama pengetahuan ya Pak ya, kemudian keterampilan, dan yang ketiga yaitu sikap. Baik Bapak, untuk sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan itu, apakah sudah tercapai atau belum? Terima kasih. Kalau berbicara tentang tercapai dan tercapai, tentunya di sini masih ada kekurangan ya, belum bisa maksimal ketercapaian tentang area pengembangan ini. Namun saya sebagai guru kelas tidak akan pernah berhenti untuk melakukan evaluasi tentang bagaimana untuk kedepannya supaya pembelajarannya bisa berhasil dengan maksimal, serta bisa untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang saya jalani selama ini. Terima kasih. Baik, jadi menurut Bapak sudah tercapai tetapi belum maksimal gitu ya Pak ya. Baik Bapak, apa sih kendala atau hambatan yang Bapak alami ketika observasi kelas? Baik, terima kasih. Tentunya pertanyaan keempat ini masih menyangkut di pertanyaan 3 tadi ya, tentang belum maksimalnya. Tentunya belum maksimalnya pasti ada kendalanya. Baik, kendala yang pertama yaitu mungkin di dalam kelas ya, selama saya menjalankan proses pembelajaran tersebut masih terdapat anak yang belum mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, karena masih ada terdapat 1 atau 2 anak selama proses pembelajaran tersebut masih dengan asik sendirinya dengan dunianya dia sendiri, yaitu masih mencoret-coret kertas. Kemudian ada yang masih salah satu masih ada yang ngobrol, artinya belum secara maksimal proses pembelajaran itu diperhatikan oleh peserta didik saya. Itu kendalanya yang masih saya temukan di dalam kelas saya selama saya melakukan observasi di kelas saya ini. Terima kasih. Jadi kendalanya itu anak itu belum fokus ya Pak ya terhadap pembelajaran atau materi yang Bapak sampaikan. Kira-kira bagaimana Bapak menghadapi anak tersebut agar anak tersebut itu bisa fokus dengan mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan? Terima kasih. Saya akan melakukan perbaikan-perbaikan atau perubahan supaya proses pembelajaran ke depannya bisa mencakup pembelajaran yang baik dan maksimal,
tentunya saya akan melakukan perubahan atau perbaikan tersebut secara berkala, dimulai dengan setelah saya mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat selama proses pembelajaran di kelas saya ini. Baik, selanjutnya yaitu saya juga akan menerapkan rencana ataupun metode-metode pembelajaran yang tentunya bisa untuk lebih baik lagi ke depannya, dan juga bisa berfokus kepada peserta didik saya yang selama ini saya anggap kurang begitu maksimal untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini. Terima kasih. Baik, jadi rencana kedepannya Bapak akan melakukan atau menggunakan metode yang lebih menarik lagi ya, sehingga anak bisa fokus mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan. Lalu kira-kira Bapak akan melakukan perubahan kapan? Kalau untuk melakukan perbaikan tentunya harus secepatnya, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Artinya perubahan ini dilakukan secara secara langsung ya, tidak boleh menunda-nunda lagi. Insya Allah perubahannya yang saya lakukan atau saya praktekkan di kelas ini sesuai dengan apa tadi ya, kelemahan saya itu akan saya perbaiki dan perbaiki lagi ke depannya. Baik, terima kasih ya Pak. Semoga rencana yang bisa Bapak yang akan perbaiki semoga bisa terrealisasi dengan baik gitu ya. Lalu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Rodia untuk memberikan tanggapan atau umpan baliknya terkait jalannya percakapan pasca observasi ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu ya. Tadi saya sudah menerima dari penyampaian dari sejawat Bu tadi. Jadi memang betul yang dijelaskan oleh Pak Kadir ya. Ada anak yang belum fokus pada pembelajaran. Jadi bisa diselipkan di situ nanti ada ice breaking ataupun apa. Jadi ketika anak mindfulness sudah fokus, kita bisa memulai. Karena ya itu tadi Pak, kita lihat kondisi lingkungan mungkin berbeda ya di sini dengan di tempat yang lain berbeda. Itu yang saya garis bawahi. Yang kedua tadi Pak Kadir juga menyampaikan bahwa pembelajaran ini akan lebih ditingkatkan lagi. Nanti akan membuat strategi bagaimana supaya anak tertarik. Tentunya metodenya yang baik ya Pak ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi di sini juga nanti lebih cocok lagi, karena mungkin juga nanti Pak Kadir akan mengetahui asesmen awalnya seperti apa anak ini, apakah dia minatnya atau tidak apa gitu, itu yang akan lebih tahu Pak Kadir. Ya baik, Bu tadi sudah bagus keterangan yang sudah diterapkan dengan baik, sudah mana. Mungkin yang perlu saya tambahkan lagi, ketika nanti mengajar ke siswa itu jangan lupa bimbingan, karena nilai siswa itu berbeda. Kalau yang sudah mendapat nilainya sesuai standar atau KKM, berarti itu anak diberikan pengayaan. Jadi pengayaan itu bisa diberikan secara lisan juga. Jadi mereka mengobservasi bisa di sekolah atau di luar sekolah atau di rumahnya dengan sendirinya tanpa secara tertulis juga bisa, karena namanya pengayaan. Sedangkan kalau untuk yang kurang itu dibimbing bumbu. Apakah itu boleh ketika istirahat anak itu, karena memang kalau mengajar di kelas 1 itu ataupun di kelas rendah kelas ini itu berbeda polanya. Jadi nanti bisa dikondisikan apakah bimbingannya mau secara klasikal atau mau secara individu, itu bisa dikondisikan karena kita bisa menyesuaikan dengan jadwal. Apakah mau seminggu berapa kali ataupun 2 hari sekali, itu dikondisikan. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas umpan balik dan tanggapannya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari mulai pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Terima kasih Ibu dan Pak Kadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.